Halo teman-teman, di video kali ini kita akan membahas tentang personal hygiene saat menstruasi dalam pencegahan keputihan. Yuk kita simak videonya. Apa yang dimaksud dengan remaja? Tahap remaja merupakan tahap seseorang sudah memasuki masa pubertas, ditandai dengan terjadinya menstruasi pada remaja putri. Lalu bagaimana ketika menstruasi? Jadi, pada saat menstruasi, sangat penting remaja untuk menerapkan perilaku personal hygiene sehingga dapat mencegah terjadinya infeksi saluran reproduksi akibat jamur dan bakteri. Apa yang dimaksud dengan personal hygiene? Personal hygiene adalah tindakan dalam menjaga kebersihan dan kesehatan diri untuk mempertahankan kesejahteraan baik psikis dan fisik seseorang. Hygiene juga mempunyai tujuan, yaitu sebagai berikut. Lalu bagaimana cara yang dapat dilakukan? Yang dapat dilakukan yaitu dengan mandi 2 kali sehari menggunakan sabun dan air mengalir. Lupa juga yaitu dengan rajin menggosok gigi. Menjaga kebersihan rambut karena saat menstruasi kulit kepala banyak mengeluarkan minyak. Mencuci tangan sebelum dan sesudah BAB dan BAK. Kemudian tidak menggunakan sabun mandi untuk mencuci area organ reproduksi. Menggunakan celana dalam berbahan katun yang mudah menyerap keringat. Mengganti celana dalam minimal 2 kali sehari ketika sudah merasa lembab dan menjelang tidur. Kebersihan pakaian dengan berganti pakaian setiap hari. Mencukur rambut kemaluan selama sebulan sekali. Teman-teman, tidak hanya itu saja, personal hygiene saat menstruasi juga ada loh teman-teman. Yuk kita bahas. Apa yang dimaksud dengan personal hygiene saat menstruasi? Personal hygiene saat menstruasi adalah tindakan yang dilakukan untuk tetap menjaga kesehatan dan kebersihan pada organ reproduksi, terutama saat menstruasi. Lalu bagaimana cara yang dapat dilakukan? Yaitu dengan mencuci tangan sebelum menyentuh organ reproduksi. Membersihkan area organ reproduksi dengan benar, yaitu dari arah depan ke arah belakang. Ketika menggunakan panty liner, dapat menggantinya minimal 4-6 jam sekali. Mengeringkan area organ reproduksi menggunakan handuk. Mengganti pembalut setiap 4-6 jam sekali. Saat menstruasi, mengganti pembalut ketika sudah merasa penuh sebelum tidur. Tidak lupa yaitu dengan mengganti pembalut setelah BAB dan BAK. Melakukan pemeriksaan kepelayanan kesehatan saat mengalami keputihan berwarna kekuningan hingga kehijauan dan berbau. Dampak yang timbul akibat kurangnya personal hygiene yaitu rasa gatal di area vagina, radang pada permukaan kulit vagina, mengalami keputihan, sakit dan perih pada bagian perut, dan mengalami demam. Teman-teman, ada yang sering mengalami keputihan? Apa yang dimaksud dengan keputihan? Keputihan adalah cairan yang keluar dari organ reproduksi wanita, di mana cairan itu bukanlah darah. Keputihan dibagi menjadi 2, yaitu keputihan fisiologis adalah keputihan yang normal karena disebabkan oleh pengaruh hormon pada saat menjelang menstruasi.
Lalu bagaimana dengan keputihan patologis? Keputihan patologis adalah keputihan yang tidak normal karena disebabkan oleh timbulnya infeksi mikroorganisme atau tumbuhnya bakteri, jamur, dan parasit. Penyebab keputihan fisiologis sendiri yaitu hormon estrogen yang meningkat, rangsangan pada saat berhubungan seksual karena adanya pelebaran pembuluh darah di vagina atau vulva, serta peningkatan produksi kelenjar pada mulut rahim saat ovulasi. Sedangkan penyebab keputihan patologis yaitu infeksi bakteri parasit jamur atau virus Trichomonas vaginalis, vaginal bakterial, dan Candida albicans. Apa tanda dan gejala keputihan fisiologis? Yaitu yang pertama, tidak menimbulkan bau tidak sedap, amis atau busuk, berwarna jernih atau putih, keluar setiap bulan sebelum dan sudah menstruasi, dan tidak timbul rasa nyeri dan gatal. Sedangkan tanda dan gejala keputihan patologis yaitu yang pertama, cairan berbau menyengat, amis dan berbau busuk, berwarna putih kekuningan, hijau hingga keabuan, disertai rasa nyeri dan gatal, dan bertekstur menggumpal. Bila terjadi keputihan yang terus-menerus akan berdampak pada penyebaran infeksi ke daerah organ reproduksi yang mengakibatkan radang pada serviks, infertilitas, dan depresi. Oleh karena itu, ayo kita jaga organ reproduksi kita agar terhindar dari infeksi dan bebas penyakit.